Selamat pagi jemaat yang terkasih, saudara-saudari semua, selamat pagi. Shalom. Apa kabar semua? Ya, kemarin beberapa hari juga tim pelawat melawat beberapa rumah dan keluarga, dan walaupun keadaannya baik, ada juga yang kurang baik karena sakit, karena perlu terapi, karena perlu pengobatan, tapi semua merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pagi hari ini kita berhimpun di sini untuk beribadah bersama. Karena kita semua ingin bertumbuh. Kita rindu disapa oleh firman Tuhan dan tinggal dalam Tuhan dan menikmati bait-Nya. Marilah kita awali ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan lagu yang meyakinkan kita bahwa siapa yang tinggal di dalam Tuhan pasti hidupnya akan dibentuk, diubah menjadi Kristen yang berbuah. Jika dirimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Masa-masa naik dari SD ke SMP adalah suatu masa yang sangat berat buat saya karena ada perubahan total dari cara belajar, waktu belajar dan disiplin dari SD ke SMP yang baru, sekolah yang baru, dan itu membuat saya stres, frustrasi. Saya bilang kepada Tuhan, kalau bisa rubah kembali masuk ke SD yang sebelumnya, ketemu dengan teman-teman yang lama dan guru-guru yang lama, tetapi ternyata Tuhan tidak menjawab doa saya dan saya tetap di SMP yang itu. Bahkan Tuhan yang mengubah saya menjadi anak murid yang lebih disiplin, yang lebih taat, dan belajar dengan lebih tekun lagi. Saudara-saudara, doa mengubah segala sesuatu. Itulah tema ibadah kita hari ini. Bukan berarti doa saya dan doa kita semua bisa mengubah rencana Tuhan bagi kita. Bukan juga doa bisa selalu mendatangkan mujizat. Doa bukan mengubah Tuhan dan rencananya, namun mengubah hati kita. Mengubah saya yang dulu di SD belajar santai dan di SMP belajar dengan lebih disiplin. Sehingga kita bisa memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Hal ini dimungkinkan karena Roh Kudus membantu kita saat berdoa. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jemaat sekalian, doa membuat kita dapat memahami kehendak Allah. Itulah sebabnya kita perlu berdoa dengan tekun. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Dosa syarat menekan, Tuhan angkatlah beban dan sucikan diriku oleh curah darah-Mu. Bersama-sama. Berikanlah sentosa-Mu dan kuasai diriku, penebusku Kau berhak jadi Rajaku tetap. Marilah kita secara pribadi menenangkan hati dan pikiran. Kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan dan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami sungguh bersyukur bahwa di dalam Yesus kami dapat berdoa menghadap Engkau dengan keberanian dan keyakinan iman, bahwa doa kami pasti Engkau perhatikan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kami, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itulah sebabnya Tuhan, kami sering meminta, mencari, dan mengetok. Meskipun demikian, kami sadar bahwa doa-doa kami terlalu banyak diisi dengan permintaan dan permohonan, perengekan, bukan percakapan. Yang kami minta kadang apa yang ingin kami punya, yang kami anggap baik, yang bikin hati kami senang, dan belum tentu sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Jika yang kami minta dan kami harapkan tidak Engkau wujudkan, tidak jarang kami berhenti berdoa karena kecewa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk tidak menjadikan doa sebagai alat untuk mewujudkan kehendak kami, tetapi menjadi sarana untuk memahami maksud-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk belajar berdoa seperti Yesus yang berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Ku jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Ku jadilah. Aku cari
Jemaat sekalian, pengampunan dari Tuhan tersedia bagi setiap kita yang mau menjalani hidup di dalam kehendak Bapa. Pemazmur menyaksikan dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan bersama-sama. Ya Tuhan, Kaulah penebus. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagi-Mu. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Yang perempuan, Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. bersama-sama. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Dan baharui hidupku menurut citra-Mu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku.
apa yang membuat Bapak Ibu, saudara-saudari bangga, kira-kira apa? Mari dengarkan pujian dari Kolintang Hope, apa yang membuat mereka bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas kasih dan pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas kasih dan pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan.
Terpujilah Engkau Allah Bapa yang terus-menerus membaharui kehidupan kami. Dan kini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong terangi hati dan pikiran kami, bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengar dipahami dengan baik, terpatri kuat dalam hati kami, dan kami wujudkan dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 32. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana."
firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke bait kudus dan memuji Tuhan, agunglah namamu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulut-Mu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Pembacaan surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 19. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu
hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 11. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan
singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Kita berjumpa lagi setelah 30 tahun lebih. Ya. Dulu belum begini gedungnya. Ya, kita bersyukur, mungkin yang lain belum ada ya. Karena 30 tahun yang lalu, 30 tahun 31 ya, sekitar itulah. Tahun 86 atau 87. Ya, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi, dan kini kita masuk dalam perenungan kita dengan tema doa mengubah segala sesuatu. Saudara-saudara, kita semua memahami bahwa doa itu merupakan aktivitas sehari-hari, ya, bagi orang yang beriman, agama apapun dia, ya. Bahkan bagi kita, doa kita pahami sebagai nafas hidup kita, ya, tentu dalam hubungan dengan Tuhan. Jelasnya nafas iman Kristiani, karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah setiap saat, maupun dalam perkataan, juga di dalam hati, bahkan di dalam kita berkarya. Ingat Ore et labora ya, doa dan bekerja. Kalau rekan almarhum Pendeta Eka mengatakan, apa yang engkau doakan itu yang kerjakan, apa yang engkau kerjakan itu juga adalah doamu. Jadi semua lengkap, ya. Namun doa dapat ibaratkan seperti pisau, dalam artian bisa berguna tapi bisa juga berbahaya. Bergantung yang menggunakannya, yang menyampaikan doa itu.
Karena doa bisa saja membangun iman, baik diri sendiri maupun umat, ya. Tetapi doa juga dapat menghancurkan iman umat ketika dipakai sebagai alat untuk pemuas hawa nafsu. Doa seperti itu, ya, adalah doa dari iblis, dari setan, mantra dan sebagainya, ya. Itu doa yang dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk pemuas hawa nafsunya, ya. Contohnya ketika kita berdoa agar orang lain yang selalu jahat dan memusuhi kita, mungkin ini pernah kita lakukan, ya. Kita doakan supaya dia apa? Mendapat celaka, ya kan? Mungkin kita pernah, atau kita yang melakukan kejahatan, orang berdoa seperti itu, ya. Kita juga seringkali mendengar seorang, katakanlah pemborong, ya, dia melakukan sogokan, Tuhan biar supaya saya berhasil, gitu kan, supaya saya menang untuk tender ini. Itu kan doa dari siapa? Itu doa untuk pemuasan diri sendiri. Itu doa yang menyakitkan Tuhan. Beda kalau kita berdoa, orang yang memusuhi kita, kita doakan supaya Tuhan sadarkan dia, biar dia kembali ke jalan yang benar. Itu ajaran Tuhan Yesus. Doakanlah musuhmu, jangan membalas dengan kejahatan. Jadi doa itu ada dua cara. Bisa seperti pisau untuk merusak, ya, memotong, menyakitkan, tapi juga untuk dipakai untuk kebaikan, ya. Potong sayur untuk dimasak, ya kan. Jadi itulah. Doa bukanlah mantra yang ketika diucapkan pasti diperoleh. Sudah seringkali dinyanyikan juga di pujian kita, ya. Sampaikan juga ada di buku, ada di warta, ya. Doa orang benar bertujuan, kita kan seringkali mendengar doa orang benar besar apanya? Kuasanya, ya. Itu betul, tapi doa benar tujuannya untuk menghadirkan keadilan. Kuasanya di dalamnya untuk menghadirkan keadilan, untuk memulihkan yang sakit, untuk mendamaikan yang sedang tidak damai, yang sedang ribut, ya, untuk menyelamatkan mereka yang sedang tersesat. Itu doa orang benar punya kuasa di situ, ya. Coba kita perhatikan juga bahwa orang-orang yang kita doakan, kita mau juga berubah, tapi juga kita harus ingat bahwa doa juga bisa menyangkut diri kita, supaya kita juga berubah. Ada, mungkin kita nggak sadar, ya, karena kita harus punya keyakinan setiap umat Tuhan, ya, yang namanya orang benar, dia berada dalam rancangan Tuhan. Dan dalam setiap rancangan Tuhan bagi umatnya selalu rancangan damai sejahtera, bukan celaka. Itu, ya, kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, ya, kalau saya nggak salah ingat, ya. Situ dikatakan Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan kepada umatnya, tapi damai sejahtera. Jadi doa harus kita melihat, ya, menjadi bagian yang penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dalam hubungan dengan sesama. Dalam bacaan kita dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 32,
kita menyaksikan bagaimana Allah bermaksud menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya. Oleh karena dosa-dosa penduduk kota itu. Di sini Allah bersifat adil. Maka ia harus menjatuhkan hukuman atas orang-orang seperti itu. Orang-orang yang berdosa. Abraham tahu bahwa Lot, keponakannya, berada di Sodom. Ya, berada di sana karena pilihannya. Karena sebelumnya Abraham sudah pernah menyatakan belas kasihan kepada Lot dengan menyelamatkan dia dari bangsa yang hendak menawarnya. Itu kalau kita baca di Kejadian pasal 14, ya. Tetapi Lot tetap memilih tinggal di daerah itu, Sodom dan Gomora, ya. Jadi Abraham punya keprihatinan, ada rasa keadilan dalam dirinya, ya. Dan itu tergugah. Ia memiliki pandangan bahwa nama Allah pasti akan dihujat bila membiarkan orang benar binasa bersama-sama dengan orang berdosa, bersama-sama dengan orang fasik. Keadilan Tuhan harusnya ditegakkan, dan itu yang dalam pandangan Abraham. Karena itu Abraham berdoa dalam bentuk tawar-menawar, ya. Dalam bacaan kita jelas sekali, ya, dalam bentuk tawar-menawar antara dirinya dengan Allah, dengan tujuan agar orang benar yang ada di sana jangan sampai dihukum Allah. Ya, pada kenyataannya memang bacaan selanjutnya bukannya kehendak Abraham yang terjadi, tapi adalah kehendak Allah. Jadi doa bisa juga nggak mengubah, ya. Doa memang mengubah segala-galanya, tetapi tidak mengubah apa yang ada dalam pandangan kita. Abraham maksudnya baik, kan? Ya. Tetapi Tuhan tetap menghukum. Ya, mungkin ada yang menafsirkan karena memang di sana tidak ada orang benar, maka Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham memahami, Abraham tidak kecewa bahwa doanya akan bisa mengubah rancangan Tuhan. Dia tidak kecewa kalau Tuhan akhirnya menghukum. Dia malah bersyukur. Dia memahami siapa yang berani merubah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan pasti itu yang terbaik. Walaupun hasilnya Sodom dan Gomora dihancurkan, pada hakikatnya ada maksud yang terbaik dari Allah untuk Abraham dan juga perjalanan kehidupan selanjutnya. Saudara-saudara, di surat Kolose digambarkan bahwa orang-orang Kristen tidak akan bebas dari berbagai cobaan dan godaan dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Walaupun mereka ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan, rajin bersekutu, imannya kuat, tetapi mereka tidak akan lepas daripada tantangan itu. Mereka pasti akan rajin berdoa, ya. Tapi godaan, tantangan itu tetap ada. Di sini hendak mengangkat jangan sampai umat Tuhan ketika beriman teguh kemudian jalan nyaman, ya, kemana saja nyaman, tidak ada rintangan apapun, ya. Jalan tol saja sudah tol gitu, ya, toh masih banyak kecelakaan. Artinya ada saja, dan itu kadangkala menjadi ujian yang penting untuk menumbuhkan umat dalam perjalanan hidupnya hari lepas hari, ya. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, ya. Karena ketika mereka merasa nyaman dalam hidup mereka dan ketika ada tantangan-tantangan mereka anggap itu tidak akan merusak, itu keliru, ya. Rupanya apa yang dimaksudkan oleh Paulus
seringkali dianggap bahwa berbagai cobaan dan godaan itu pasti akan dihalangi oleh Tuhan tanpa ada sikap. Jalan nyaman, tenang aja ya. Kalau perlu tutup mata aja kalau jalan di tol. Tidak seperti itu. Itu pandangan keliru. Karena berbagai godaan dan cobaan yang ada di sekitar kita justru dapat dijadikan sarana Allah bagi pengujian mental dan spiritualitas kita di hadapan Dia. Ya. Seperti halnya jemaat Kolose yang meskipun hidup dalam ancaman ajaran dan moral yang sesat, Paulus mengajak mereka untuk tetap terus bertumbuh, artinya terus menggumuli. Ya, kalau bertumbuh bergumul. Kalau rekan almarhum Pendeta Eka mengatakan hidup itu adalah bergumul. Bergumul artinya kita berjuang menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Doa dan kerja terus kita lakukan. Kuncinya adalah mereka taat hidup di dalam Kristus. Kristus adalah bangunan dan isi kemampuan hidup mereka dalam mereka menjalani hidup sehari-hari. Itu yang Rasul Paulus maksudkan supaya ini juga menjadi bagian daripada kehidupan kita, ya, selaku umat Tuhan. Hidup di dalam Kristus berarti kita memiliki hubungan yang kuat, khususnya dalam doa dan langkah-langkah karya kerja kita hari lepas hari. Di dalam Injil Lukas disaksikan kepada kita latar belakang permohonan para murid untuk supaya Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, apa memang doa itu perlu diajarkan? Ketika anak kita lahir, ketika dia bergerak, kita sudah tahu dia minta apa, ya kan? Tahu kan? Dia lagi haus, dia lagi panas, pegang, dia lagi panas, tahu, ya. Tidak diucapkan pun, ya, dalam semua gerak hidup kita nggak perlu dilatih, tetapi itu menjadi hubungan kita yang erat. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan dalam semua sikap hidup kita, ya. Jadi doa tidak perlu dipelajari seperti orang yang mau belajar ilmu pengetahuan, ya. Tetapi satu hal yang Yesus mau adalah supaya mereka punya hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Kenapa ini diangkat sebagai Bapa? Ini hendak diibaratkan kepada mereka bahwa bagaimana hubungan mereka dengan orang tua, demikian juga hubungan dengan Bapa. Bahkan lebih, ya. Kalau orang tua saja kadangkala memukul anaknya, iya kan? Pernah dipukul nggak waktu kita masih kecil? Saya pernah, ya. Tujuannya memang kadangkala maksudnya baik, tapi lebih-lebih Allah lebih baik daripada apa yang orang tua kita lakukan, ya. Jadi ini yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita, supaya murid-murid juga yang dimaksudkan oleh Yesus, supaya mereka memahami hubungan dengan Bapa. Tujuannya dalam semua doa yang Tuhan ajarkan itu, yang Tuhan sampaikan, supaya dalam kehidupan sehari-hari mereka punya hubungan juga dengan sesama, hubungan baik, ya. Dan ini supaya mereka belajar memahami apa artinya hidup dalam doa, ya. Bapa akan selalu memberi yang terbaik bagi kita selaku umatnya, dalam arti dengan pemikiran yang positif, di mana setiap kita akan mensyukuri kehidupan sesulit apapun itu, ya, sesulit apapun itu, sebagai jawaban doa, jawaban Tuhan atas doa kita. Jadi memang tadi sudah berulang kali juga disampaikan, tetapi ini penting untuk kita hayati bahwa
Doa memang bisa mengubah segala sesuatu itu kalau seturut dengan kehendak Tuhan. Di luar dari itu, kita yang harus diubah. Ya, kita yang harus diubah. Kalau kita diubah berarti kita juga akan dipanggil, akan menjadi teladan untuk mengubah juga orang lain. Sehingga kita bisa menyalurkan berkat Tuhan dimanapun kita berada. Ada satu, saya diberikan SMS oleh teman-teman emeritus. Ini menarik untuk kita hayati. Ini puisi dari almarhum Bapak W.S. Rendra. Dia lahir di Surakarta 1935 dan meninggal di Depok 2009. Ya. Puisinya menarik. Ya. Dia dalam puisinya berkata begini sebelum dia meninggal. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Begitu katanya. Ya. Bahwa mobilku adalah titipan Tuhan, maksudnya titipannya. Ya. Bahwa rumahku adalah titipannya. Ya. Bahwa hartaku adalah titipannya. Bahwa putra-putriku adalah titipannya. Semua hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Jadi ini merupakan perenungannya juga ya. Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu musibah. Kusebut itu ujian. Kusebut itu petaka. Kusebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta. Aku ingin lebih banyak mobil. Aku ingin lebih banyak rumah. Aku ingin lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku. Dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Mau menuruti kehendakmu saja, ya Allah.
sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendakmu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena yakin bisa semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semuanya menjadi baik. Bila kita tidak dapat menjadi jalan benar, jika kita tidak menjadi jalan besar, jadilah jalan setapak. Ya. Bila kita tidak menjadi matahari, jadilah lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Semoga ya ini sajak puisi dari Rendra ini menggugah kita dalam konteks tema mengubah segala sesuatu. Tuhan memberkati. Amin. Sama dengan gereja di masa lalu, masa kini dan masa datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk semua pengajaran-Mu yang mengingatkan kami senantiasa untuk berdoa yang mengubah baik diri sendiri maupun banyak orang untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu yang mengalami kesulitan dalam banyak hal.
dalam kesulitan, kesusahan kadangkala terperangkap untuk tidak bersyukur, bahkan seringkali menyalahi Tuhan. Tolong Tuhan, bukakan hatinya. Cerahkanlah imannya, bahwa apapun keadaannya Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Hidupnya tetap ada di dalam tangan Tuhan, dan itulah yang terbaik. Sehingga keluarga yang bergumul tetap melihat dan tentu punya keyakinan untuk bisa menjalani hidup ke depan bersamamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja-gereja dalam konteks di kehidupan di bumi Indonesia ini yang masih harus berjuang menjadi terang, menghadirkan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan tantangan dan cobaan dan godaan. Kami mau berdoa untuk semua tugas pekerjaan kami hari lepas hari, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, pedagang, guru, dokter, atau profesi-profesi apapun yang kami jalani. Biar semua tugas ini yang Engkau percayakan kami tempatkan senantiasa dalam hubungan ketaatan kepada perintah-Mu. Sehingga semua tugas-tugas ini boleh Engkau curahkan berkat untuk menopang perjalanan hidup kami ke depan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Berkati majelis jemaat GKI Kafling Polri, pendeta beserta dengan keluarga, untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan jemaat yang dipercayakan untuk mengembalakan mereka sebagai umat yang tentu menjadi ujung tombak, menjadi saksi-saksi di tengah dunia. Berikan senantiasa kesehatan dalam mereka menjalankan tugas ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang memasuki sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mereka adalah generasi muda yang tentu menjadi harapan orang tua ketika Tuhan menitipkan mereka. Tentu punya tujuan. Mereka dibentuk menjadi anak-anak yang kelak menjadi generasi yang senantiasa memasyhurkan nama Tuhan di masa depan. Karena itu berkatilah dalam setiap pertumbuhan, dalam setiap perkembangan dalam tugas belajar mereka. Mereka benar-benar yang menjadi harapan, yang kami yakini tentu menjadi harapan Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Bahkan seandainya juga Tuhan mengizinkan, kami merindukan juga untuk mereka menjadi pemimpin bangsa, baik sebagai menteri, wakil presiden, bahkan presiden. Kami juga berdoa dalam semua kegiatan mereka senantiasa membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Tuhan Allah Bapa di surga, kami ingat bangsa kami baru saja usai memperoleh presiden yang hasil dari pilpres barusan yang seringkali muncul polemik-polemik. Tapi kami percaya presiden untuk periode yang kedua, Bapak Jokowi dan para menterinya, nanti Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya, khususnya untuk membangun, meningkatkan kehidupan di bidang ekonomi, keamanan, demi untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa kami. Berikan mereka juga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.
mereka yang masih belum menerima, bahkan mungkin ada rasa dendam di dalam hatinya, Tuhan kami mohon, pakailah momen-momen tertentu untuk mengubah mereka, untuk membuka mata mereka, mata hati mereka akan kasih Tuhan yang akan dilaksanakan, akan dilanjutkan, akan dikerjakan oleh Presiden Jokowi dan para menteri seterusnya. Bukakan mata mereka untuk melihat bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan tebar lewat kehidupan umat Tuhan juga. Sehingga tidak ada lagi yang namanya orang-orang yang radikal. Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 65 ayat 2-4. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang-orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Tidak terbalas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan
firman Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyikan bait yang ke-9. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, pencipta alam semesta, kami ingin mengucap syukur ya Tuhan untuk semua titipan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Kau juga boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian titipan-Mu ya Tuhan. Biarlah sekiranya Kau berkenan menguduskan, sehingga persembahan ini boleh berguna ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, yang memberikan keseimbangan bagi alam semesta ini ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu, dan kami iringi dengan doksologi. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara-saudara, di minggu yang baru ini mari kita luangkan waktu untuk berdoa. Bukan untuk meminta ini dan itu, melainkan berdoa untuk mencari kehendak-Nya. Berdoa untuk menyerahkan diri dan membiarkan Tuhan menuntun setiap keputusan dan langkah hidup kita. Doa yang seperti itu pasti akan mengubah segala sesuatu. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara.